Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Yuhasana dari Universitas Terbuka Majenep dengan jurusan PG PAUD semester 5 dengan NIM 8595558533. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tugas 2 dari Bapak dosen kami, yaitu Muhlis Tahir SPD MTR Kom. Baik, aktif meningkatkan kemampuan kognitif anak pada usia 4 sampai 5 tahun. Karena meningkatkan memori anak serta motivasi belajar dan kemampuan berpikir kreatif serta kritis. Contohnya, game edukasi interaktif memberikan tantangan yang memacu anak menyelesaikan masalah dan berulang kali mengulang materi sehingga daya ingat dan pemahaman tentang konsep lebih kuat. Game juga mendukung pembelajaran mandiri sesuai mutu anak, membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan dan edukatif. Ya, yang kedua yaitu apa saja kendala yang sering dihadapi guru PAUD dalam mengintegrasi teknologi komputer dalam pembelajaran sehari-hari. Jawaban saya, kendala yang sering dihadapi guru PAUD dalam integrasi terhadap komputer adalah yang pertama, keterbatasan infrastruktur seperti perangkat keras dan koneksi internet yang kurang memadai. Yang kedua, kurangnya pelatihan dan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi secara efektif. Serta yang ketiga, tantangan menjaga fokus anak selama pembelajaran berlangsung. Menggunakan teknologi solusinya yaitu meliputi penyediaan pelatihan khusus bagi guru, peningkatan fasilitas teknologi di lembaga sekolah tersebut, serta membangun membangun metode pembelajaran yang mengembangkan teknologi dengan pendekatan interaktif dan perhatian pada aspek perkembangan anak secara holistik. Yang ketiga yaitu apa saja pertimbangan etis yang perlu diperhatikan dalam penggunaan teknologi komputer dalam pembelajaran anak usia dini? Bagaimana kita dapat memastikan bahwa penggunaan teknologi komputer tidak melanggar hak-hak anak? Baik, jawaban saya yaitu pertimbangan etis dalam penggunaan teknologi komputer pada pembelajaran anak usia dini meliputi keamanan digital, perlindungan privasi, serta pendampingan dalam pengawasan orang dewasa untuk menghindari paparan konten negatif, serta bullying untuk memastikan tidak melanggar hak anak serta adanya edukasi sejak dini, pengawasan efektif oleh guru dan orang tua, tentu saja orang tua serta pengembangan perisai digital yang melindungi anak dalam ruang digital. Teknologi harus dipakai sebagai alat bantu pembelajaran yang memperkuat peran guru, bukan menggantikan interaksi langsung. Kolaborasi antar sekolah, keluarga, dan komunikasi sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan etis bagi anak-anak. Ya, itu uh, jawaban saya. Yang keempat yaitu, baik, pertanyaan selanjutnya yaitu merancanglah sebuah model pembelajaran online interaktif untuk anak usia 4 sampai 5 tahun yang fokus pada pengembangan bahasa. Jelaskan secara rinci fitur-fitur yang akan Anda sertakan. Jawaban saya yaitu modul pembelajaran online interaktif pada anak usia 4 sampai 5 tahun fokus pada pengembangan bahasa terdiri dari beberapa fitur utama. Yang pertama, game edukasi yang mengenalkan kosakata dan pengucapan secara menyenangkan, meningkatkan motivasi dan daya ingat anak. Yang kedua, video interaktif dengan animasi dan dialog yang mengajak anak berpartisipasi, melatih kemampuan berbicara dan mendengar. Ketiga, audio, pengucapan yang berulang untuk melatih kemampuan berbicara dan mendengar anak. Yang keempat, latihan menyusun kata menjadi kalimat sederhana untuk meningkatkan sintaksis dan pemahaman bahasa. Kelima, umpan balik langsung memberikan motivasi dan koreksi pada saat belajar. Semua fitur ini dirancang dengan antara muka ramah anak agar mudah digunakan secara mandiri serta mengakomodasi gaya belajar visual, auditif, dan konektatif dan efektif untuk mengembangkan bahasa anak usia dini. Yang selanjutnya, yang kelima, bandingkan beberapa platform pembelajaran online yang populer untuk AUD. Platform mana yang menurut Anda paling sesuai untuk anak usia dini di Indonesia? Beberapa platform pembelajaran online populer untuk anak usia dini di Indonesia adalah ABC Mouse, Khan Academy Kids, BPS Kids, dan Duolingo ABC. ABC Mouse unggul dengan kurikulum lengkap dan interaktif, menyediakan lebih dari 10.000 aktivitas pembelajaran yang mencakup berbagai bidang seperti membaca, matematika, dan seni, serta sistem pelacakan progres untuk orang tua
untuk orang tua. Khan Academy menawarkan konten gratis yang berfokus pada keterampilan dasar dan pengembangan sosial emosional dengan metode yang menyenangkan dan tanpa iklan. BPS Kids menonjol dengan permainan edukatif yang menampilkan karakter populer yang mengajarkan nilai moral dan konsep dasar. Duolingo ABC fokus pada pembelajaran membaca dan kosakata dengan gamifikasi yang cocok untuk anak usia dini. Untuk anak di Indonesia, ABC Moos paling sesuai karena kontennya lengkap, interaktif dan mudah dipantau oleh orang tua sehingga mendukung pembelajaran edukatif dan menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu baiklah, yang nomor 6 yaitu bagaimana Anda mengukur efektivitas pembelajaran online pada anak usia dini. Jelaskan. Efektivitas pembelajaran online pada anak usia dini diukur dari beberapa indikator utama. Yang pertama, hasil belajar, di mana minimal 80% anak mencapai skor di atas kriteria ketuntasan minimal KKM. Yang kedua, keaktifan dan keterlibatan anak selama pembelajaran daring minimal 70% secara fisik dan mental. Yang ketiga, interaksi yang komunikatif antara guru dan anak. Yang keempat, kemampuan guru dalam mengolah pembelajaran secara efektif dan inovatif, serta yang kelima, motivasi dan respon positif dari anak, guru, dan dukungan orang tua. Pengukuran dilakukan melalui observasi, evaluasi, hasil belajar, dan umpan balik dari orang tua dan guru. Indikator ini mencakup aspek kognitif, efektivitas, dan psikomotor yang penting dalam pembelajaran anak usia dini secara online. Baik, soal selanjutnya yaitu rancanglah sebuah kegiatan pembelajaran berbasis komputer untuk tema binatang bagi anak usia 4 tahun. Jelaskan langkah-langkah kegiatan. Baik, jawaban saya yaitu kegiatan pembelajaran berbasis komputer dengan tema binatang anak usia 4 tahun. Tujuannya mengenal jenis binatang dan suaranya, mengembangkan kosakata serta kemampuan mengolah visual audio. Perangkat lunak, aplikasi edukatif interaktif yang menyajikan gambar binatang, suara, dan contoh animasi. Contoh aplikasi AR atau multimedia berbasis Android yang sesuai usia anak. Langkah-langkah kegiatannya yaitu pertama, guru membuka dengan memperkenalkan tema dan perangkat yang akan digunakan anak. Anak menggunakan aplikasi untuk melihat dan mendengar suara binatang secara interaktif. Yang ketiga, guru membimbing diskusi singkat mengenai nama dan suara binatang. Anak bermain tebak suara binatang untuk menguatkan pemahaman terhadapnya. Yang kelima, penutup dengan mengulang nama binatang dan memberikan pujian. Model pembelajaran ini menggabungkan aspek visual, auditorial, dan interaktif yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini sehingga pembelajaran menjadi menarik dan efektif. Baik, soal ke-8 yaitu bagaimana Anda mengukur keberhasilan suatu program pembelajaran berbasis komputer dalam PAUD. Jawaban saya yaitu keberhasilan program pembelajaran berbasis komputer dalam PAUD diukur dengan beberapa indikator utama. Pertama, pencapaian hasil belajar anak sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan, seperti kemampuan mengenal dan menyebutkan binatang serta suaranya. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan dan minat anak selama proses pembelajaran yang bisa dilihat dari partisipasi aktif dan respon positif anak saat menggunakan media komputer. Yang ketiga, kualitas interaksi antara anak, guru, dan orang tua, termasuk pengawasan dan dukungan orang tua selama pembelajaran. Yang keempat, kesiapan dan kompetensi guru dalam mengelola dan mengoperasikan perangkat pembelajaran berbasis komputer. Yang terakhir, ketersediaan dan kemampuan infrastruktur teknologi yang memadai untuk menunjang pembelajaran. Indikator ini dievaluasi melalui observasi langsung, penilaian hasil belajar, serta umpan balik dari guru dan orang tua. Keberhasilan dianggap baik jika pencapaian anak mencapai minimal 75-80% sesuai standar yang dilakukan dan motivasi anak tetap terjaga selama pembelajaran berlangsung. Ya, yang soal selanjutnya yaitu bandingkan dan kontraskan penggunaan aplikasi pembelajaran komersial dengan aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh guru untuk anak usia dini. Baik, jawaban saya yaitu aplikasi pembelajaran komersial memiliki konten yang sudah
teruji, desain menarik dan sudah digunakan, sehingga efektif untuk melakukan pembelajaran. Kekurangannya adalah kurangnya adalah personalitas sesuai kebutuhan spesifik kelas. Aplikasi yang dikembangkan guru lebih bisa disesuaikan dengan karakter anak dan materi, tetapi lebih kurang profesional dan memakan waktu serta keterampilan teknis. Efektivitas aplikasi komersial biasanya lebih tinggi untuk standar dan kualitas, sedangkan aplikasi guru efektif jika ingin pembelajaran yang sangat kontekstual dan jika guru punya kemampuan teknis. Pilihan terbaik tergantung tujuan, sumber daya, dan kompetensi guru. Yang ke-10, yang terakhir, yaitu bagaimana kita dapat memastikan bahwa penggunaan teknologi komputer dalam PAUD tidak melanggar hak-hak anak dan privasi mereka. Jelaskan. Baik, jawaban saya itu, untuk memastikan teknologi komputer dalam PAUD tidak melanggar hak dan privasi anak, langkah pertama adalah mengedukasi guru, orang tua, dan anak mengenai pentingnya keamanan data dan privasi sejak dini. Selanjutnya, gunakan pengaturan privasi dan kontrol orang tua pada perangkat dan aplikasi pembelajaran untuk membatasi akses ke konten yang tidak sesuai dan melanggar data anak dan melindungi data anak. Terapkan pengawasan aktif dan komunikasi terbuka antara guru, orang tua, dan anak agar semua memahami risiko dan langkah pencegahannya yang perlu dilakukan. Selain itu, sering menggunakan perangkat lunak yang memenuhi standar keamanan siber dan kebijakan perlindungan data anak. Dengan langkah ini, hak-hak dan perlindungan data pribadi tidak disalahgunakan dan pembelajaran tetap aman dan nyaman. Ya, itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.